Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, puja dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah diberi hidayah, taufik, inayah, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahmi, berkumpul, bertatap muka, dan berdialog untuk mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh. Dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin muslimat rahmat. Menjadi manusia paripurna itu merupakan dambaan setiap manusia. Jadi selesai terhadap diri kita sendiri. Kita sudah siap sewaktu-waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cabut nyawa kita sudah siap. Itulah manusia paripurna yang sudah selesai terhadap dirinya sendiri. Sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka perlu perjuangan, perlu keikhlasan, sehingga dalam menjalani tugas hidup di muka bumi ini benar-benar hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka sebenarnya kita dikasih hidup di muka bumi ini sampai detik ini adalah untuk mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita itu telah beribadah kepada Allah, benar-benar kita fokus kepada Allah atau tidak? Benar-benar kita mencintai Allah atau tidak? Benar-benar kita bertobat atau tidak? Ada tobat yang totalitas tobat sampai meninggal dunia. Ada yang kadang-kadang tobat, kadang-kadang tidak. Ada yang tidak tobat sama sekali. Ada yang setengah-setengah tobat dan sebagainya. Maka kalau kita ingin selamat dalam hidup ini, dunia akhirat, maka innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan. Dan itu tidak gampang, ya, karena ini adalah kunci hidup. Kalau ingin jadi wali kota, bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, ya, itu semuanya kuncinya adalah memperbaiki diri sendiri. Sudah selesai terhadap dirinya sendiri, sudah cukup, sehingga nanti akan dipercaya oleh masyarakat. Mau jadi apapun akan gampang. Mau jadi presiden bisa, jadi anggota dewan bisa, menjadi gubernur bisa, bupati wali kota bisa. Dari apapun kita pasti bisa, karena kita sudah selesai terhadap diri kita. Kaum muslim muslimat rahimakumullah, apa saja yang harus kita perbaiki? Kaki kita. Kita melangkahkan kaki kita kemana saja selama ini. Kalaulah kita itu banyak dosanya karena kita melangkahkan kaki yang negatif ke tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang memang tidak diridhoi oleh Allah, ya kita bertobat sekali. Stop, langkahkan kaki kita kepada hal-hal yang positif. Begitu ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kaki kita melangkahkan ke masjid, sehingga kita itu tunduk patuh taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah-perintah Allah laksanakan. Dan kaki kita ada potensi positif, ada potensi negatif. Potensi positif ya itu tadi, begitu ada langsung
berangkat jalan kaki ke masjid. Kita bekerja, berangkat bekerja, ya ke kantor. Kita pulang rumah, berangkat ke rumah, gunakan kaki kita yang positif. Ada yang negatif, melangkahkan kaki ke tempat maksiat, ke tempat perjudian, ya, tempat pelacuran. Ini kan kaki kita itu tergantung kita sendiri. Nah, maka gunakan kaki kita itu untuk mencari keridhaan Allah SWT, sehingga Allah itu menghapus kesalahan dosa kaki kita. Kaki kita sudah sempurna, ya. Kita berjalan juga sempurna. Kita kemanapun kita berada pasti menggunakan kaki. Maka gunakan kaki kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki terus farji kita, ya, jangan sampai nanti kita itu melakukan berbagai macam dosa, ya, dengan, ya, farji kita, ya. Oleh karena itu maka gunakan farji kita itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan berbuat zina, mendekati zina aja tidak boleh, apalagi sampai berzina. Nah, maka kita minta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga farji kita itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tua, tidak muda, sama punya nafsu lawamah, sufiyah, nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Tergantung kita sendiri mau kemana, ya. Nafsu kita itu apakah bisa dikendalikan atau tidak? Nafsu lawamah, nafsu yang tidak baik, nafsu seks yang cenderung menyimpang, hindari hal semacam. Nafsu sufiyah, ya, cita-cita yang berlebihan sehingga kita itu kewalahan karena kita emosinya terlalu tinggi, ingin menjadi orang yang tinggi, menjadi jabatan yang tinggi, tetapi kemampuan kita kurang. Maka evaluasi kekuatan diri kita, sejauh mana kekuatan diri kita, sehingga kita itu bisa menekan nafsu-nafsu yang kira-kira tidak bisa dikendalikan, maka disalurkan kepada yang baik. Cita-cita boleh setinggi langit, tetapi kita harus melihat kemampuan kita masing-masing, sehingga kita itu dengan realita, cita-cita itu realita, jangan terlalu tinggi, juga jangan terlalu rendah, sesuai dengan kemampuan. Jadi sufiyah, ada nafsu lawamah dan nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang jahat, yang ingin bermusuhan, dengki, takabur, sombong dan sebagainya, sehingga terjadilah pertikaian, permusuhan dan sebagainya. Hindari hal semacam itu, ya, sehingga kita itu bisa mengendalikan diri sendiri. Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan nafsu diri kita sendiri. Lawamah, sufiyah, amarah, mutmainnah. Nah, mutmainnah ini adalah nafsu yang baik. Dalam Al-Quran dijelaskan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang, yang diridhoi oleh Allah, masuk ke dalam golonganku dan masuk ke dalam surga. Itu. Jadi nafsu mutmainnah itu adalah nafsu yang tenang, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketenangan itu akan terjadi manakala kita dekat dengan Allah, manakala kita itu perbuatannya baik, bermanfaat bagi orang lain, ikhlas hatinya dan sebagainya, sehingga kita itu dikasih ketenangan. Kan? Gunakan potensi-potensi yang ada dalam tubuh kita itu hanya untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki, ya kan, farji kita, perut kita,
ya kita makan makanan setiap hari, ya apakah kita halal terus, halal semua? Kadang-kadang belum tentu atau remah-remah. Hasil dari tidak baik, korupsi, nepotisme, kolusi dan sebagainya untuk makan anak istri dan sebagainya, ya kan? Sehingga tercampur hartanya, mana yang halal, mana yang haram tercampur. Nah ini juga kurang bagus. Oleh karena itu maka evaluasi perut kita, makanan kita selama ini bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan Allah, hukum-hukum Allah sudah diterapkan atau belum? Jangan-jangan makanan yang haram dimakan oleh sehingga kita itu perilakunya menjadi tidak baik, ya kita selalu mengikuti hawa nafsu syaitan. Ini karena makanan yang tidak baik. Nah, sehingga kita harus selesai terhadap diri kita sendiri, jadi manusia paripurna, mencari makanan yang halal, bekerja yang halal, sehingga kita perilaku kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang jahat karena nafsunya tidak bisa dikendalikan oleh kita. Hati kita ini juga harus dilindungi, ya kan? Hati kita harus bersih. Maka inilah kebersihan hati, ya kan? Ini sangat penting sehingga tidak lagi kita itu berprasangka tidak baik dengan hati kita, ya kan? Perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Maka orang yang selamat dunia akhirat tergantung pada hati. Tangan kita, sudahkah gunakan tangan kita yang baik-baik? Jangan sampai menggunakan tangan untuk menghantam, memukul orang, menyakiti orang, jangan sampai. Sehingga tangan kita itu perbaiki, istighfar kepada Allah, astagfirullah. Begitu juga mulut kita, setiap ucapan kita itu harus membesarkan kebesaran Allah, selalu menasihati teman-teman kita, selalu berdoa pada Allah, sehingga kita itu menggunakan mulut kita sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Maka ampunilah ya Allah mulut kita yang sering berbuat dosa. Hidung kita kadang-kadang mencium yang tidak haknya. Nah, istighfar kepada Allah. Mata kita, sudahkah kita menggunakan mata kita sesuai dengan ketentuan dari Allah atau tidak? Banyak dosa dengan mata kita. Ya, maka ampunilah ya Allah mata kita, sehingga kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat dan yang mensucikan, bertobat kepada Allah, sehingga mata kita bersih dari dosa. Telinga kita juga gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang positif, jangan mendengar yang negatif. Maka ampunilah ya Allah telinga kita yang begitu indah itu sempurna. Maka kita harus benar-benar menggunakan telinga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Otak kita berpikir positif, jangan negatif. Kalau kita negatif sama orang, orang pun negatif sama kita. Alis kita jangan dicukur habis terus dilukis-lukis, jangan. Sudah indah ketentuan dari Allah, peliharalah alis kita. Bulu mata kita jangan dipotong, sudah ketentuan Allah. Maka walaupun kita banyak dosanya, kalau kita minta ampun pada Allah, insya Allah diampuni. Ketika itu ada orang yang ahli neraka, banyak dosanya, mau dilemparkan ke neraka oleh malaikat. Sudah mau dilemparkan ke neraka, bulu mata protes, ya Allah mati dulu ya Allah. Memang orang ini banyak dosanya, banyak kesalahannya, banyak kemaksiatannya, tetapi saya menyaksikan sendiri bahwa bulu mata ini pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah, maka ampunilah dosa-dosa.
menyaksikan bahwa dia itu pernah menangis di hadapan Allah karena ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka kita itu harus memperbaiki diri sehingga kita bertobat kepada Allah. Tetesan air mata kita itu akan diampuni seluruh dosa-dosa. Otak kita, rambut kita kan yang sudah ubanan dan yang sudah tua, jangan disemir hitam. Kelihatan muda memang, tetapi tidak boleh kan. Dengan kita itu apa adanya yang sudah putih biarlah berputih. Tandanya sudah tua, maka itu tandanya orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang dicukur dengan cukuran yang banyak modelnya. Karena itu maka kita itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, yang pada akhirnya kita itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannah. Hai jiwa yang tenang, yang dipilih oleh Allah. Ya. Mari masuk ke dalam jannahku dan masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.